Sustainable Development Goals atau SDGs, tujuan pembangunan berkelanjutan, diadopsi oleh semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 2015 sebagai bagian dari Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. SDGs terdiri dari 17 tujuan utama yang dimana ada 1 tanpa kemiskinan atau no poverty, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi dan infrastruktur, mengurangi kesenjangan, kota dan komunitas berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem laut, ekosistem darat, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat, kemitraan untuk mencapai tujuan. Di sini, Ibu akan membahas mengenai SDGs tanpa kelaparan atau Zero Hunger. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan nutrisi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan. Dengan Food Festival, kita bisa belajar mengenai SDGs. Halo teman-teman, pernahkah kamu mendengar istilah food waste? Food waste adalah makanan siap konsumsi yang dibuang dengan alasan tertentu, pada akhirnya menumpuk di TPA. Food waste merupakan sebuah permasalahan yang dialami di hampir setiap negara, salah satunya adalah Indonesia. Pada tahun 2018, The Economic Agency Unit mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara penghasil sampah makanan terbesar kedua di dunia dengan jumlah 300 kg per tahun. Menurut data KLKH tahun 2021, komposisi sampah makanan nasional Indonesia mencapai 29% atau 46 juta ton. Dan jika terlihat kembali, jumlah tersebut lebih besar dibandingkan jenis sampah yang lainnya, seperti sampah plastik dengan persentase 15% atau setara dengan 24 juta ton. Secara umum, tersebut terjadi pada tingkat distribusi hingga konsumsi. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya food waste. Yang pertama, adanya standar penampilan tertentu yang diterapkan di supermarket atau retail, contohnya seperti bahan makanan yang diseleksi berdasarkan kualitas dan bentuk, pada akhirnya produk yang cacat dan busuk tersebut tidak terjual dan dibuang. Pada tingkat konsumsi, kurangnya perencanaan dalam konsumsi atau belanja juga dapat menyebabkan food waste loh. Seringkali kita membeli makanan atau bahan makanan secara berlebihan tanpa berpikir panjang. Selain itu, kebiasaan kita sebagai makanan tidak ada porsinya dan tidak menghabiskan makanan dan juga turut menyebabkan sampah makanan. Faktor lainnya dapat disebabkan karena tidak menyimpan bahan makanan dengan baik dan benar, sehingga mempercepat pembusukan. Kita juga bisa menyimpannya ke dalam lemari. Lalu mengapa kita harus berupaya untuk mengurangi sampah makanan? Ayo, kenapa? Jika tidak segera, food waste dapat berdampak pada 3 sektor: ekonomi, lingkungan, sosial. Ketika membuang makanan, berarti kita membuang uang. Nah, selain itu, makanan yang selama ini kita buang dapat menghasilkan gas metana yang 23 kali besar dari karbon dioksida. Sehingga gas tersebut dapat menimbulkan emisi gas rumah kaca dan menyebabkan ujungnya pemanasan global atau iklim. Tahukah kamu, masih banyak yang di luar sana yang mengalami kelaparan, padahal kita dapat memberi makanan banyak ke orang lain.
Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah makanan? Hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah mulai dari membuat perencanaan konsumsi harian. Belilah makanan sesuai dengan kebutuhan dan hindari makanan secara berlebihan. Biasakan makanan sesuai dengan porsimu dan usahakan jangan menyisakan makanan. Simpanlah makananmu dengan benar agar mengurangi terjadinya pembusukan. Kamu juga memiliki makanan lebih yang bisa mendonasikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Lalu, jika ada sisa makanan tidak layak konsumsi, kamu dapat menjadikannya kompos dengan metode biopori. Nah, teman-teman, kamu pasti sudah tahu bukan betapa bahayanya food waste? Untuk itu, kita harus bersama-sama menjaga bumi ini ya. Sampai jumpa kembali. Dengan kita peduli terhadap sampah makanan akan membuat kehidupan kita lebih baik di masa depan.